Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 November 2023 kita akan melaksanakan peringatan Hari Guru Nasional di SMA Plus Al-Wahid dan akan dibuka oleh Kepala Sekolah dan Yayasan Al-Wahid yang diadakan di SMA Plus Al-Wahid Wanasikra. Baik, acara akan dimulai. Pak Asep Ramdhani, boleh Pak bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Sama-sama kita hormati Bapak Mubalik Pembina Al-Guru Nasir Ahmad, Ibu dan Bapak Yayasan Al-Wahid, kemudian Kepala dan Bapak Ibu Guru satuan pendidikan yang ada di bawah Yayasan Pendidikan Al-Wahid yang sama-sama kita hormati, dan hadirin wal hadirat ya, kita semua yang hadir hari ini dalam acara peringatan Hari Guru Nasional tahun dengan persembahan lagu-lagu oleh anak-anak kita. Setelah itu kita masuk ke sambutan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Pembacaan Al-Quran oleh Habib. Silakan. Berlindung kepada Allah daripada syaitan yang tertutup. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah, Dia mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarkannya kefasihan bicara. Matahari dan bulan beredar dalam perhitungan, dan bintang dan pohon tunduk padanya. Dan langit Dia meninggikannya, dan Dia menetapkan neraca keseimbangan, supaya kamu jangan melampaui dalam neraca itu. Tegakkanlah timbangan dengan adil, dan jangan mengurangi timbangan. Dan bumi Dia telah menjadikannya manfaat bagi semua makhluk. Di dalamnya terdapat buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang berkelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit serta bunga-bunga yang harum. Maka yang manakah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan, hari jin dan manusia? Sekian, jazakallahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan nazm kepada Ananda Damal. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manzum Al-Qibata Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam.
देखो खुदा ने जगह को झुका दिया। देखो खुदा ने जहाँ को झुका दिया। गुमनामे पाक शुहूराए आलम बना दिया। गुमना कुछ मेरी मुराद थी, सब कुछ दिखा दिया। जो मेरी मुराद थी, सब कुछ दिखा दिया। इंतहा दिया। कदर उस के फज़ल ने दरिया बना दिया। एक कदर उस के फज़ल ने दरिया बना दिया। हुनर में था गरीब बेकसो, गुमनामों पे हुनर जगह को झुका दिया। गुमनामे lihatlah, Tuhan telah menundukkan seluruh alam semesta. Ia menemukan seorang yang tiada dikenal, lalu menjadikannya masyhur di seluruh alam. Apapun yang menjadi keinginanku, ia telah memperlihatkan semua itu. Aku adalah seorang yang tiada berpunya. Dia telah memberiku tiada berhingga. Karunia-Nya telah menjadikan setetes air menjadi hamparan samudra. Dahulu aku hanyalah sebutir debu. Ia telah menjadikan aku bintang suraya. Dahulu aku seorang yang asing, sendiri tiada berteman, tiada dikenal dan tak berkemampuan. Tak ada yang mengenal di mana kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi disilakan kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Indonesia, bangsa
Yayasan Al-Wahid yang pertama ada 1 SMA, ada 1 TK, dan ada 5 PAUD ditambah dengan 1 unit boarding. Mungkin di hari buruh yang berikutnya kita akan mendengar nanti ada misalnya 2 TK, ada 10 PAUD, dan ada 2 boarding misalnya ya. Nah, Bapak Kepala SMA Plus Al-Wahid ini akan mewakili ya Bapak dan Ibu ya Kepala unit yang tadi saya sebutkan. Pada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muda Pembinaan Al-Wahid, yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Al-Wahid yang dalam hal ini diwakili oleh bidang kesejahteraan dan usaha Ibu Hamzah serta Bapak Gubernur. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu gurunya juga hadir dari berbagai unit pendidikan di bawah Yayasan Al-Wahid. Kemudian juga Pak Kepala Boarding juga lainnya. Alhamdulillah, wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bersama kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada kita senantiasa dimasyarakat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya mohon maaf tadi mungkin acara ini menjadi mundur ya, karena ya mohon maaf ini sudah ansor. Saya melihat pukul 9 jadi saya mohon maaf termohon saya tadi. Jadi ternyata setengah 9 itu udah repot urusan jalan ya. Itu biar bisa agar mohon maaf saya itu. Ini untuk kedua kalinya ya. Yang pertama di tahun yang lalu kita juga berkumpul di momen yang sangat penting, yang sangat bermakna ya, yaitu di peringatan Hari Guru Nasional atau HGN. Di HGN tahun ini 2023, Bapak Ibu juga sudah memaklumi bahwa Mendikbud kita mencanangkan Hari Guru Nasional ini dengan tema yang sangat bagus, yaitu bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar ya. Jadi ini tentu kita pahami bahwa Hari Guru Nasional yang tahun kedua ini mungkin masih dalam kita di tengah-tengah berbagai macam arus perubahan pendidikan di negara kita. Dari sejak dicanangkannya Merdeka Belajar ya,
tahun 2021 ya. Jadi kita ini masih dalam arisan perubahan yang memang semua sebagai insan-insan pendidikan untuk terus meningkatkan berbagai macam halnya semata-mata dengan tujuan Hari Guru Nasional juga bukan hanya milik pemahaman guru sekarang itu semakin luas ya. Guru ibu yang ada di boarding juga saya akui sebagai bagian dari pendidik. Bapak Ibu yang sudah jelas juga mungkin seperti Al-Wahid, TK, di Pramod itu sudah jelas ya. Jadi kita semua hari ini berkumpul untuk lebih mensyukuri ya, kemudian juga untuk lebih nantinya kita akan lebih merenungkan ya, sampai hari ini dengan status dan peran kita sebagai guru atau pendidik, apakah kita sudah ya betul-betul kita mengoptimalkan ya untuk siapa, untuk tentu saja kepentingan putra-putri kita serta diri kita dalam rangka untuk menciptakan ya peserta kita yang unggul dan berkarakter. Kemudian juga selain hal yang tadi juga kita ditambah karena kita semuanya yang merupakan milik pendidikan yang ada di Yayasan Al-Wahid yang merupakan milik PB, milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia ya, tentu kita juga memiliki tanggung jawab yang lebih ya. Kalau secara dinas ya tentu itu sudah kita maklumi ya, kita secara dinas mengacu ke kurikulum nasional, tapi secara internal ada visi misi yang lebih penting, yaitu kita yang sekarang kita baru beberapa aja, mudah-mudahan dari tahun ke tahun akan terus bertambah di pendidikan. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada SMP Al-Wahid ya, dan kemudian SD dan selanjutnya. Nah, jadi ini adalah sesuai dengan harapan dari PB bahwa kita memang ini diberi tanggung jawab untuk mewujudkan representasi isi taklim tarbiyah jemaah, terutama untuk mempersiapkan generasi pemimpin masa depan ya. Nah, jadi ini mungkin dua hal yang memang perlu kita terus senantiasa menjadi sebuah dasar fokus arah kebijakan. Kemudian yang selanjutnya dalam momen yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan, mungkin Bapak juga mungkin sudah mengetahui pesan ya dari Bapak Ibu kita. Jadi dalam Hari Guru Nasional tahun 2003 ini beliau menyampaikan 3 pesan kunci. Yang pertama adalah Hari Guru Nasional ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana apresiasi ya, sarana apresiasi reward bagi semua guru pendidik yang sudah semangat belajar, semangat mengajar, ditambah sekarang mungkin paradigma baru, ditambah semangat untuk terus berkolaborasi mengembangkan diri untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, menyenangkan, aman bagi semua siswa. Nah, di sini yang poin pertama ini menjadi sarana apresiasi. Ini alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia hari ini saya ucapkan selamat menjadi umroh untuk stakeholder kita membina ya, yang alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini sudah menunjukkan harapan dari menteri kita ya, menjadikan momen Hari Guru sebagai sarana apresiasi. Jadi ini yang memang tidak ada sebelumnya di ya pengurusan yayasan sebelumnya. Jadi alhamdulillah yayasan betul-betul mengangkat lebih jauh untuk tadi dan melaksanakan pembicaraan itu. Jadi untuk itu saya ucapkan jazakumullah saja untuk perwakilan dari yayasan, Ibu Ike dengan Am yang sudah meluangkan waktu ya hadir, dan
Dan saya tahu ibu-ibu ini masih belum sehat ya, masih dalam proses pemulihan karena baru mengalami kecelakaan, tapi karena memikirkan mungkin hari ini beliau jauh-jauh datang ya. Jadi saya ucapkan kepada Allah saja membantu ibu terus sehat ya, dan senantiasa semangat untuk terus tadi memikirkan bagaimana hal yang terbaik untuk siswa-siswi ya, di Al-Wahid ataupun di yang lainnya. Kemudian yang pesan kunci kedua adalah capaian dan dampak. Jadi Kemenlu kita mengharapkan mulai momen HGN ini kita sebagai insan pendidikan harus terus tidak pernah berhenti untuk saling bercerita, saling sharing ya, apa capaian dan dampak positif dari Merdeka Belajar, baik bagi kita sebagai guru ataupun bagi terutama bagi siswa. Ya, untuk itulah sekarang kan istilahnya asas-asas kolaborasi, berbagi praktik baik itu memang terus dikencar oleh dinas ya. Nah, jadi momen harga ini mari kita sama-sama, tadi saya di poin awal kita bagaimana kita terus tidak pernah berhenti refleksi diri ya, sejauh mana capaian dan dampak positif bagi kita sebagai guru dengan adanya perubahan paradigma di kurikulum, dan terutama bagi yang harus kita pentingkan adalah user kita, siswa dan orang tua. Nah ini juga mungkin kami dari Al-Wahid tentu Bapak Ibu Kepala di unit pendidikan masing-masing ini terus memikirkan hal ini ya, dari waktu ke waktu agar ini betul-betul pendidikan yang dilaksanakan di unit pendidikan Yayasan Al-Wahid itu akan menjadi sebuah standar pendidikan yang bermakna dan berkualitas tadi, insya Allah. Kemudian yang pesan kunci ketiga adalah berkelanjutan. Nah, dalam berkelanjutan ini artinya Mendikbud mengharapkan semua insan ekosistem lingkungan pendidikan itu harus terus saling bergotong royong dan menguatkan satu sama lain. Ya. Nah, jadi ini juga sangat penting. Kita antar guru ya, Bapak Ibu ya, kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, sekolah dengan yayasan, sekolah dengan masyarakat, itu kalau dari pusat pendidikan kan itu ya. Selama kerjasama di pusat pendidikan di suatu sekolah itu belum terwujud, maka selama itu juga tidak akan pernah ada kemajuan di sekolah. Tapi kalau di pusat pendidikan ini ditambah dengan yayasan, masyarakat, ini saling tadi bergotong royong menguatkan. Salah satunya mungkin niat dari ibu kita datang hari ini dan mencetuskan program seperti ini dari dulu dan saling menguatkan tadi, saling mensupport ya kepada siapa, kepada kita semua ya, hal yang positif sekali. Jadi saling bergotong royong, saling menguatkan untuk sama-sama kita tadi, karena kita semuanya Bapak Ibu telah di pundak kita telah disimpan tanggung jawab untuk kita sebagai praktisi pendidikan untuk terus ini tidak harus terus ya, berjuang. Kalau saya mungkin di Al-Wahid kalau ini ada dua ya, satu reguler, satu smarter. Salah satu alasan kita juga ya Al-Wahid ada smarter adalah sebenarnya untuk betul bahwa semua anak bangsa itu memiliki hak ya, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, apa yang layak. Ya, jadi inilah 3 pesan kunci dari Bapak Mendikbud kita untuk memperingati Hari Guru Nasional. Jadi yang pertama jadi sarana apresiasi, ya. Apresiasi kita sebagai insan pendidikan. Ya alhamdulillah dengan sekarang ya ada acara hari ini. Kemudian yang kedua capaian dan dampak positif, dan yang ketiga berkelanjutan. Jadi dengan 3 hal ini mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk ya kita semuanya sekarang hari ini betul-betul kita mendapatkan sebuah refleksi yang sangat penting dari momen Hari Guru Nasional dengan tema
tadi bergerak bersama merayakan Merdeka Belajar. Jadi kita harus memang bergerak bersama, kolaborasi, berbagi. Itu tidak hanya mungkin dalam teori. Jadi terutama kita yang ada di dalam unit pendidikan, ya. Maka saya sangat terbuka, kami di Al-Wahid berbagi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu di TK, di MAU, ya, atau juga di boarding, untuk sama-sama kita mewujudkan hal tersebut. Itu saja mungkin yang harus sampaikan. Jadi sekali lagi, yang pertama dalam mohon hari guru ini saya mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua adalah pendidik, guru-guru yang hebat, ya. Dan terus kita harus tetap menjaga semangat itu, ya, untuk menjadikan terutama kualitas pendidikan yang ada di Yayasan Al-Wahid ini semakin baik dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua, jaga wawasan baca untuk Yayasan Al-Wahid Wanasigra yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu sebagai bidang kesejahteraan yang telah tadi mencetuskan, ya, momen hari ke-70 ini sebagai sebuah momen yang tadi untuk memberikan apresiasi. Semoga Yayasan Al-Wahid juga terus makin maju ke depannya. Demikian, mohon maaf atas pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, karena matanya sudah melihat ke arah Pak Irfan, ya, yang ada kitab-kitabnya, kita akan masuk ke sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari perwakilan yayasan. Tadi sampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa Ibu dan Bapak dari yayasan ini adalah dan bidang dana, ya, sekaligus tim konsultasi, tim konsultan pendidikan kepada Ibu Hajah ke Rosmiati Hamzah, Kanseler. Kalau Bapak. Baik, yang terhormat Pak KS, kami bahagia sekali berada di sini sama Kang Aam, yang kami hormati Pak Mubali. Luar biasa sekali, beliau sudah full sekarang bersama kami. Juga Pak Wakasek dan semua para guru yang saya cintai. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Sebetulnya malu kalau kami mengatakan ini sebuah apresiasi. Mungkin kalimatnya lebih cocok apresiasinya tadi yang sudah diucapkan oleh anak-anak dengan paduan suara, ya. Aduh, itu keren semua kalimatnya. Sampai tadi mau diingetin semuanya lupa, malah udah lansia. Tapi ternyata itu bentuk kalimat kecintaan kepada ibu dan bapak sekalian. Tolong tadi yang sudah tersapi itu mohon dicernakan, itu dari mama papa, ya. Dari Yayasan Al-Wahid, ya. Itulah kalimat dari kami kepada ibu dan bapak guru. Keren sekali kalimatnya, tapi saya rada-rada mau nangis gitu. Luar biasa sekali. Itulah bapak dan ibu sekalian. Kami sangat menghormati, kami sangat terima kasih. Terima kasih atas kecintaannya kepada sekolah. Terima kasih atas kecintaannya kepada Al-Wahid. Dan juga terima kasih kecintaannya kepada para murid kita. Satu visi yang mungkin Mama Papa ingin sampaikan, supaya kita sama memandang pendidikan ini seperti yang juga digaungkan oleh pemerintah, yaitu Indonesia Emas. Tolong dari mulai hari ini kepala kita selalu berpikir Indonesia Emas 2045. Bayangkan anak didik kita yang sekarang ada di depan mata kita, 25 tahun yang akan datang, dia akan menjadi anak Indonesia Emas. Kita mau menanam apa terhadap anak tersebut supaya jadi Indonesia Emas? Mama akan menekankan bahwa yang paling membahagiakan buat anak-anak didik kita, baik di TK maupun di SMA, adalah jadikan tempat mereka belajar sebagai tempat kenangan manis dalam hidupnya. Sehingga kemanapun dia pergi di Indonesia Emas, dia akan ingat dulu, saya ingat sama ibu guru yang mengatakan Indonesia Emas.
Dan itulah tempat saya bernaung untuk menjadi anak Indonesia emas, dan itu kenangan manis untuk hidup saya. Jadi dua kalimat Indonesia emas dan tempat kita bernaung, tempat kita belajar adalah tempat merangkai kenangan manis, itu adalah harus menjadi visi dan misi kita. Itu aja, dari nama tidak banyak-banyak. Mohon maaf kalau apresiasi ini mungkin secara nilai tidak berarti, tapi tolonglah lihat ini benar-benar adalah dari kecintaan kami pada ibu dan Tapi bila bercampur dengan dari dinas, maka sedikit diizinkan ada toleransi. Baik, barangkali sebelum kita berdoa ada penyerahan secara simbolis, ya, apresiasi dari yayasan yang akan diterima. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu Ketua Unit Pendidikan, ini akan diwakili oleh Bapak Kepala SMA Plus Awal. Kemudian Mama menyampaikan dari perspektif yayasan yang sangat psikologis sekali gitu. Dan sekarang mungkin dimensinya kita tambah, dimensi spiritual yang akan disampaikan oleh Bapak Mubalik Pembina Al-Wahid. Kepada Pak Mubalik di sini. Saudara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Ibu dan Bapak dari yayasan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita selalu mendengar kata CINTA, cinta, ya. Jadi tidak lengkap kalau saya tidak menambahkan. Ada di nama Adil Salam dalam satu bukunya yang baru saya terima 2 hari yang lalu. Sampai judulnya pun saya belum hafal. Dan itu dari buku Hadrat Imam Adil Salam, bagaimana membangun ketakwaan. Salah satunya beliau sebutkan tadi adalah cinta. Jadi mungkin kalau bisa kalau boleh disebut variabel daripada takwa gitu, variabel daripada takwa satu cinta. Yang kedua adalah takut, itu kata beliau. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta ini? Beliau membimbing kita untuk mempelajari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi kalau saya kupas itu semua, nggak cukup satu jalan. Jadi ini garis besarnya saja. Nanti kita sama-sama pelajari, kita sama-sama renungkan. Karena Huzur sudah banyak menjelaskan tentang sifat Allah itu apa, Ar-Rahman itu, Ar-Rahim itu apa. Kemudian yang kedua, variabel yang kedua itu adalah takut. Takut tidak akan tumbuh kalau kita tidak memahami sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut ini akan muncul kata beliau ketika kita memahami sifat Malik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat Malik itu dia berkuasa, maha berkuasa. Dia bisa memukul kita, dia bisa menyayangi kita, artinya bisa menghukum kita, dia bisa berperilaku yang luar biasa. Seperti ada sekarang, ya. Atasan kita yayasan, ada dia, gitu kan. Tapi kalau kita bersalah, kita juga akan dikasih sanksi kan gitu oleh atasan. Dan karena kita takut dengan sanksi itu, maka kita akan ada rasa takut kepada atasan kita, takut yang benar, ya. Jadi takutnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja kita lebih baik lagi. Nah, jadi untuk supaya tumbuh rasa takut dalam diri kita ini, kita untuk pelajari kan sifat Malik. Apa yang dimaksud sifat Malik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, dua inilah maka akan timbul yang namanya takwa. Jadi artinya bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ini membangun bangsa kita ini, Indonesia ini membangun bangsa Indonesia yang seutuhnya. Jadi kata seutuhnya itu jasmani rohani gitu kan.
Nah, kita kebetulan ya basisnya lebih besar di kerohanian dari samping yang dunianya. Sebenarnya dunianya itu mengarah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat lagi lebih ke hakikat, jadi sebenarnya tidak ada yang terlepas dari agama. Makanya kita selalu mengatakan, aku akan mendahulukan agama daripada dunia, gitu kan? Karena kita tidak akan bisa terlepas. Hanya sekarang bagaimana niatan kita di dalam mengelola dunia ini. Apakah niatnya karena Allah? Maka kalau karena Allah, itu akan menjadi ibadah. Kita mendahulukan agama. Dari setiap yang dihasilkan dari yang namanya dunia tadi, kemudian kita keluarkan infaknya, ya, maka itu akan menjadi agama. Artinya mendahulukan agama itu dari setiap penghasilan, dari setiap perilaku kita ini ada yang disisihkan untuk agama. Apalagi diniatkan semuanya adalah untuk agama. Hidup kita, kata Huzur, dia kata Imam Mahdi, pengorbanan kita sebenarnya itu adalah hidup kita. Jadi kalau hidup kita sudah disandarkan kepada Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dikatakan mendahulukan agama. Bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan, kita meninggalkan bisnis, meninggalkan bertani, itu tidak benar, ya. Nah, tapi niatan semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi, karena kalau dibahas semua kan ya. Nah, sekarang bagaimana cara Allah Ta'ala membangun dua itu? Membangun takwa yang datangnya tadi dari rasa cinta dengan rasa takut tadi. Maka katanya Allah, kata Huzur, menciptakan dua sarana. Satu sarana langit dan satu sarana bumi. Untuk mudahnya beliau memberikan gambaran sarana langit seibarat listrik. Sarana bumi kita ini adalah seibarat baterai. Bagaimana baterai itu bisa mengeluarkan cahaya? Bagaimana baterai itu bisa mengandung setrum? Ya tahu semua ya. Baterai itu harus dihubungkan dengan listrik. Barulah baterai itu akan bisa menyala kalau dihubungkan dengan lampu. Kita bola-bola lampunya. Artinya baterai itu harus usaha. Nah, kita ini baterai-baterai yang pintar, gitu kan? Diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kapabilitas, kemampuan. Nah, kemampuan itu bagaimana supaya kita mencas diri sendiri kepada listrik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa listrik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tanya Allah Ta'ala? Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang ingin baterainya itu bermanfaat, berguna dan mengeluarkan cahaya ketika dipakai, maka caslah, hubungkanlah, sambungkanlah kepada listrik itu. Barulah baterai kita akan bermanfaat. Tapi kalau kita jadi baterai yang bodoh, baterai yang tidak mau, tidak berusaha, gitu ya, tidak ada ikhtiar untuk menyambungkan dengan listrik, maka baterai itu akan dibuang, akan terbuang. Nah, mudah-mudahan kita bukan baterai yang terbuang, ya. Nah, kemudian bagaimana cara memeliharanya? Ada 10 PR untuk tahun depan. 10 cara, masalahnya panjang banget. Hanya di antaranya satu saja. Selalu perbaiki sholat kita, kata Huzur. Ya, yang 9-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan tutup dengan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak kembali. Sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga penghikmatan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga doakan terutama pimpinan kita agar pimpinan kita Pastor Aziz. Mudah-mudahan beliau selalu sukses dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin Islam sekarang. Dan jangan lupa kita semua juga berdoa untuk pasar kita, untuk murid-murid kita juga, ya, di samping untuk diri kita masing-masing. Doa boleh. Demikianlah acara Hari Guru Nasional di SMA Plus Al-Wahid Wanasegara diakhiri dengan pembagian paket ke setiap guru yang mengajar di SMA Plus
Al-Wahid wa Nasigrat. Jazakallah sanol jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.